بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu semua yang Allah muliakan, alhamdulillah, pada hari Sabtu ini kita kembali berkumpul di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita belajar menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang menyatukan kita bersama, khususnya sesama muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan ini ilmu menjadi penyelamat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin di pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu tidak lama membahas tentang masalah yang masih saja terjadi perdebatan dan keributan, khususnya pada saat praktek atau pada saat pelaksanaan. Ini masih sangat memalukan kepada kita orang-orang yang punya iman kepada Allah. Kita punya ketakwaan, punya sunnah Rasulullah, namun masih saja masalah ini terjadi dalam artian ribut satu sama lain karena perbedaan pendapat. Inilah sebab yang mendorong saya pagi ini ingin kita sama-sama belajar coba, supaya perbedaan pendapat dalam masalah ini betul-betul disikapi dengan sikap orang yang berilmu, bukan dengan sikap nafsu yang akhirnya satu mencela kepada yang lain mencela kepada yang satunya. Nah, ini hal yang tidak baik di dalam agama, di mana kita ada tafriq, ada pecah belah, ada keributan. Itu tidaklah bagus. Masalah apa yang dimaksud? Masalah ini sebenarnya simple, masalah ini sebenarnya mudah, dan masalah ini tidak berkaitan dengan kewajiban. Jadi andaikan orang tidak menjalankannya tidak sampai dosa, dan andaikan orang menjalankannya pun tidak ada janji-janji dari Allah tentang pahala yang besar atau semacamnya. Masalah apa itu? Masalah talqinul mayyit ba'da dafn. Mentalkinkan mayit setelah dikubur. Jadi kadang ada masalah yang kita harapkan itu dari umat Nabi Muhammad SAW itu ketika ada perbedaan pendapat, coba saling menghormati satu sama lain ketika pendapat itu jelas porsinya di dalam agama. Kalau memang pendapat itu tidak ada bagian daripada agama, tidak ada dalil yang jelas, maka kita tidak boleh toleransi dalam hal-hal seperti ini dari sisi istidlal, dari sisi dalil. Adapun dari sisi praktek, sudah lakum dinukum waliyadin. Mereka untuk mereka, kita untuk kita. Ini masalah talqin. Coba tolong diperhatikan. Talqin ini ada dua dalam kehidupan kita ini. Ada namanya talqinul muhtadar, mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut. Ada talqinul mayyit ba'da dafn,
mentalkinkan mayit setelah dikuburkan. Kalau talqinul muhtadar, mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut, itu bila khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat, semuanya sama menyatakan itu sunnah. Dengan hadis yang sahih, sebagian mengatakan hadisnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan oleh kalian orang-orang yang akan meninggal. Yang akan meninggal, bimbing, tuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu kalau orang sakaratul maut. Jadi kalau orangnya sakaratul maut, talqin udah tidak ada khilaf. Talqinkan tuh. Itu yang sunnah nalqinkan orang soleh. Talqinkan la ilaha illallah. Talqinkan. Kalau orang yang sakarat itu membaca la ilaha illallah, sudah tinggalkan. Artinya jangan ditalqinkan lagi. Apabila orang yang sakarat itu mengatakan kalimat-kalimat yang lain lagi, maka dekat lagi ke telinganya ditalqinkan la ilaha illallah. Talqinkan terus. Itu sunnah. Adapun talqin ba'da dafan, mentalqinkan mayit setelah dikubur, ini berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini kita harus tahu supaya jangan sampai dengan kebodohan akhirnya kita terhadap yang tidak talqin atau yang tidak talqin kepada yang talqin, satu sama lain saling menjelek-jelekan. Sementara penyebab perbedaan pendapatnya itu betul-betul ringan. Akhirnya orang yang melaksanakan talqin dan orang yang meninggalkan talqin, yang hakikatnya dengan talqin itu tidak ada dosa, gara-gara mereka menjelekkan satu sama lain, akhirnya mereka mendapatkan dosa. Akhirnya justru dengan mereka seperti itu mereka berdosa. Mengejek muslim saudaranya, menghina muslim saudaranya. Padahal dalam bab ini kalau kita kaji, begitu mudahnya untuk kita fahami dan apa yang menjadi sebab perbedaan antara yang menyatakan talqin itu dianjurkan atau talqin itu tidak dianjurkan. Ini penyebabnya apa? Ini saya sampaikan. Dalam masalah talqin ba'da dafn, artinya setelah dikubur, itu dalil yang masyhur itu yang dipakai oleh orang yang mengatakan jawaz atau sunnah talqin itu dua. Dua hadis ini oleh orang yang mengatakan talqin tidak sunnah atau tidak boleh, mereka berdalil bahwa dua hadis ini dhaif. Jadi pada saat dua hadis ini dhaif, maka tidak menjadi dalil untuk bolehnya talqin. Jadi yang menyatakan talqin itu boleh, dalilnya mereka katakan ini, nanti saya baca. Yang mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalil talqin yang sahih. Adapun dalil talqin yang disampaikan oleh yang membolehkan itu dalilnya dhaif. Hadisnya dhaif. Khususnya hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili. Nah, akhirnya gara-gara hal ini dari kajian ini hadisnya dhaif, menurut ini bahwa dhaif itu boleh dijalankan. Jadi pada prinsipnya adalah perbedaan pendapatnya itu sebenarnya tidak sampai ke perbedaan
yang akhirnya satu sama lain harus membenci, misalnya memusuhi. Ini ilmiah, kajian. Makanya pada saat ada orang yang mentalqinkan mayit setelah dikuburkan, ketika mereka menjalankan, silahkan. Karena ada ulamanya, ada dalilnya. Ketika yang tidak menjalankan talqin mayit setelah dikuburkan, juga mereka ada dalilnya, bahwa menurut mereka itu dhaif dan ada ulamanya. Jadi kita dalam hal ini tidak perlu repot gitu, tidak perlu sampai membenci satu sama lain. Akhirnya yang talqin memarahi kepada yang tidak, akhirnya yang tidak memarahi kepada yang talqin. Ini bukan sifatul mu'minin. Ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Nggak boleh kita musuh-musuhan, caci maki. Ini yang memalukannya di kuburan. Udah dikubur mayit, ada yang mau talqin ditegur, ada yang tidak talqin ditegur. Akhirnya yang tidak sama yang talqin satu sama lain berkata perkataan yang kurang baik, katakan di pemakaman. Bayangkan coba, bayangkan. Ini kalau bahasa sepele mah cuma talqin doang, kenapa sih gitu? Ya sudah nggak usah talqin. Ya sudah tunggu sebentar biar talqin. Ada masalah apa? Karena tidak ada sama sekali ancaman dari agama bagi yang talqin atau bagi yang tidak talqin. Nggak ada. Giliran yang nggak sholat subuh, kita pada diem semua. Mereka nggak sholat subuh, mereka mabok, mereka begini, kita diam. Giliran talqin ribut. Seakan-akan talqin ini fardu ain yang disia-siakan, atau seakan-akan talqin ini sesuatu yang diharamkan sampai mereka keras melarangnya umpama. Tidak begitu. Ini hal yang ringan dalam agama. Nah, kalau kita tidak menyikapi dengan dewasa di dalam berilmu, maka pasti sikap itu akan lahir dari nafsu. Akhirnya marah sama orang yang talqin, atau yang talqin marah sama yang tidak. Dan yang tidak eloknya adalah mereka satu sama lain menumpahkan kemarahan itu di saat pemakaman. Bayangkan. Udahlah, ini saya baca aja biar langsung jelas nih masalahnya. Nih, hadis yang pertama yang tadi disampaikan dari Abi Umamah Al-Bahili. Abi Umamah ngomong begini, "Idza ana mittu fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana." Apabila aku mati, kata Abi Umamah Al-Bahili, maka lakukanlah untukku seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Akhirnya Abi Umamah ini cerita apa yang Nabi perintahkan. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan kepada kami, "Idza mata ahadun min akhwanikum fasawwaitum turaba ala qabrih, falyakum ahadukum ala ra'si qabrih." Perhatikan kalimatnya. Apabila salah satu dari saudara kalian mati dan kalian telah meratakan kuburannya, maka berdirilah salah satu di antara kalian di atas kepala orang tersebut. Artinya di makam itu ngepas dengan kepalanya. Tsumma yaqulu, kemudian berkatalah atau membacalah. Apa bacaannya? Ya fulan bin fulan, hei fulan bin fulan. Fa innahu, maka sesungguhnya mayit, yaqulu berkata, arsyidna, berikan petunjuk kepada kami, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kalian. Walakin la tash'urun, tetapinya kalian yang hidup tidak menyadarinya. Kemudian ingatkan, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa annaka radita billahi rabba bil islami dina wa muhammadin nabiyya
wa bil Qur'ani imama fa inna munkaran wa naqiran ya'khudhu kulla wahidin bi yadi sahibih wa yaqulu intaliq bina ma yaq'iduna 'inda man luqina hujjatah. Jadi di sini bahwa gampangnya gini. Riwayat Abi Umamah Al-Bahili ini tercatat di kitab Talkhisul Khabir, kemudian Majmu' Imam Nawawi, kemudian Imam Tabarani di dalam Al-Kabir, kemudian Ibn Hajar Al-Haythami di dalam Majma' Zawaid, kemudian di kitab Gawahu Ad-Diya fi Ahkami. Ini punten, menurut Abi Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi, beliau itu diperintahkan oleh Nabi untuk apabila sudah meninggal itu dan diratakan kuburan, dibacakan talqin. Nah, ini hadis, menurut sebagian ulama, hadis ini dhaif, sehingga tidak bisa menjadi dalil. Makanya ketika hadis ini tidak bisa menjadi dalil, terjadilah perbedaan pendapat. Saya ambil kesimpulan dulu, mazhab yang 4 dulu dah. Kita biar ada gambaran rujukan kepada 4 mazhab. Mazhab yang 4, ada imam, mazhab pertama siapa dari yang 4 itu? Hanafi. Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Kita biar ada gambaran dulu nih. Artinya perbedaan pendapat seperti ini tuh ya di zaman mereka pun terjadi. Kita lihat dulu. Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, dari ijtihad beliaunya, 2 ulama ini mengatakan tidak sunnah talqin. Berarti mereka yang tidak talqin ada rujukannya, gitu loh maksudnya. Kemudian Imam Syafi'i sama Imam Maliki, ini 2 mengatakan talqin itu sunnah. Karena mereka melihat bukan cuma dalil ini saja, ada tambahan-tambahannya. Di antara dalil tambahannya menurut 2 ulama ini adalah hadis yang diriwayatkan dari hadis yang diriwayatkan dari Al-Hafidz Sa'id bin Mansur. Di mana di dalam riwayat Al-Hafidz Sa'id bin Mansur di sini ada hadis idza suwiya 'alal mayyit qabruh وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت يا فلان, ucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, Islam agamaku. Itu yang bahasa kita mah talqin lah sudah konsepnya. Jadi ada hadis yang lain. Jadi sehingga 4 madhab ini pun terbagi 2 dan dua-duanya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Sekarang saya ajak dulu begini, biar kita berpikir bareng. Pantas tidak? Dengan kondisi secara ilmiah, konteks keadaannya seperti ini, artinya memang ada ikhtilaf, terus kita yang di bawah dengan adanya ikhtilaf ini malah justru ribut. Malah justru ini nyaci maki sini, ini mengatakan begini, ini mengatakan begini. Yang satu memegang seakan-akan talqin itu wajib, yang satu memegang seakan-akan talqin itu haram. Jadi ketemunya nggak enak gitu. Yang satu wajib seakan-akan sehingga harus, yang satu haram seakan-akan wajib ditinggalkan, sehingga satu sama lain, masya Allah. Oh, dahsyatnya luar biasa. Maksudnya ini hal yang memalukan. Masih ada sesuatu yang terjadi seperti ini pada saat menguburkan dari sebagian saudara kita yang muslim. Ini tidak pantas, tidak elok gitu.
Gak bagus kelihatannya. Masa lagi nguburin mayit? Bukan kita mengingat bahwa kita akan mati, malah justru ribut di situ. Gara-gara hal yang sepele, yaitu talqin. Karena gini nih, punten, punten. Ini 4 madhab. Saya pakai 4 madhab aja biar ada rujukan masing-masing. Menyepakati 4 madhab ini, ucapan orang hidup bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, itu hanya 3 masalah. Sepakat kalau ini, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi orang kalau hidup membaca 3 perkara ini untuk yang sudah meninggal, ini sepakat tidak ada perbedaan pendapat. 3 masalah saja. Pertama, ad-du'a. Tuh, doa sudah. Kedua, al-istighfar. Meminta ampun. Yang ketiga, at-tatsbit. Kalau ini 3, udah jelas hadisnya sahih. Apalagi masalah tatsbit. Tatsbit itu punten-punten ya, punten-punten. Biasanya identik masalah ini itu perbedaan pendapat dengan ulama-ulama Saudi, ulama-ulama Mekah yang saat ini. Itu kalau bicara tatsbit, orang-orang Mekah Saudi saat ini pun menjalankan tatsbit. Kenapa sebabnya? Karena saking terangnya secara dalil sehingga tidak ada perbedaan pendapat, tatsbit itu disunnahkan. Nah, kalau di kita, Ustaz Alek, di kita si tatsbit itu adanya di ujung talqin yang biasa para ustadz-ustadz baca. Cuman kayaknya ustadznya juga enggak ngeh itu tatsbit. Sehingga dia baca selewatan saja, padahal tatsbit itu dianjurkan kurang lebih 15 menit setelah penguburan. Di sini kalau nguburin baca tatsbit enggak 15 menit? Iya, dibaca enggak bareng-bareng 15 menit? Enggak. Di kampung-kampung enggak. Justru talqin yang kondisi hukumnya tadi tidak ada kesepakatan, diributkan. Giliran tatsbit yang disepakati malah justru ditinggalkan. Artinya dalam kebersamaannya justru ditinggalkan, dalam perpecahannya justru dilakukan. Nah ini kan repot. Harusnya ayo dong, sudah. Kalau misalnya kita ketemu dalam kondisi pemakaman, di mana orang yang mau dikuburkan itu tidak mau talqin, ya sudah nggak usah talqin. Cuma untuk tatsbit, ayo baca bareng-bareng. Karena tidak ada perbedaan pendapat membaca tatsbit. Karena tatsbit itu fungsinya apa? Tatsbit itu fungsinya, kata Nabi, memberikan kepada mayit itu merasa tenang. Gini aja sekarang. Punten. Misalnya Anda interview di sebuah perusahaan, katakanlah begitu. Dan di situ kondisinya mengkhawatirkan, artinya khawatir begini, khawatir begitu. Terus di luar ruang interview ada keluarga di situ memberikan support misalnya dengan bahasa mudah-mudahan nih anak kita diterima, mudah-mudahan anak kita diterima. Anak kita diterima nih, aduh anak kita diterima. Artinya si orang yang ada di dalam kamar sedang interview merasa tenang dengan adanya keluarga. Mayat itu ketika ditinggalkan 7 langkah, kata Nabi, oleh orang yang mengantarkannya, itu didudukan, ditanya oleh munkar wa nakir. Maka saat keluarganya, handai tauladannya masih ada di atas, maka mayat itu yasta'nis, ngerasa nyaman. Karena ada siapa? Ada keluarganya. Itu kata Nabi. Nah kalau yang hadis ini termasuk yang biasa kontroversi, Ustaz Alif, siapa tuh yang ulama Saudi itu? Albani. Termasuk Albani mensahihkan hadis ini. Albani mensahihkan hadis ini. Artinya tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Apa bapak-bapak? Bacanya apa? Itu. Sabbatakallahu bil qawli tsabit. Sabbatakallahu bil qawli tsabit. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah
memberikan kepada mayit ini jawaban yang tetap. Karena mereka yus'al, fa innahu yus'al. Karena mayat itu sedang ditanya. Maka kita itu kalau beres nguburkan, kita duduk seukuran 15 menit sudah beres, bareng-bareng baca Sabbatakallahu bil qawli tsabit, Sabbatakallahu bil qawli tsabit, Sabbatakallahu bil qawli tsabit. Memang dalam hadis Nabi tidak dikatakan 15 menit. Tapi dalam hadis itu dikatakan seukuran waktu menyembelih unta, dikuliti, dipotong-potong dagingnya. Kalau tangannya orang yang ahli, ukuran kurang lebih 15 menit gitu. Ya Nabi nggak mengatakan 15 menit. Seukuran waktu unta dipotong, dikuliti, dipotong-potong dagingnya. Itu 15 menit kurang lebih. Nah, yang anehnya gini. Kita ini orang beriman yang justru sepakat secara hukum, secara dalil, itu semua meninggalkan rata-rata. Kemudian yang ikhtilaf, bahkan dalilnya lemah atau semacamnya, justru itu yang ibaratnya diperjuangkan. Yang satu memperjuangkan supaya tidak dibaca, yang satu memperjuangkan supaya dibaca, yang ini seakan-akan talqin itu wajib, yang ini talqin seakan-akan haram, akhirnya satu sama lain dengan keyakinannya berperang di depan kuburan. Ini kan tidak pantas. Ini kan nggak pantas. Tinggal gampangnya apa? Gampangnya gini. Kalau di sini bapak-bapak termasuk orang yang tidak suka atau tidak mau talqin karena dasarnya ulama tadi, saat Anda hadir kepada yang talqin, ya sudah duduk, ikut simak sudah. Karena ada ulamanya yang berpegang bahwa talqin itu sunnah. Nanti ketika Anda bagian yang berpegang talqin itu sunnah, kemudian hadir kepada jenazah yang dikuburkan tidak talqin, gak usah ngomong apa-apa. Udah diam aja, ikuti, sudah beres. Nah, kenapa tidak dibangun kebersamaan yang sahih, yang mujma' tentang sunnatnya membaca tasbih? Nah, makanya kalau di talqin kita itu yang biasa dibaca ustaz-ustaz itu, tasbihnya itu di ujung kan ada tuh, tapi dibaca cuma 3 kali, udah beres. Sabbatakallahu bil qawli tsabit, sabbatakallahu bil qawli tsabit, sabbatakallahu bil qawli tsabit. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit bil hayati dunya fil akhirah, dan seterusnya. Padahal caranya bukan begitu yang afdal. Udah beres dikuburkan, udah beres nih. Mau talqin apa enggak? Mau, ya udah talqin dulu. Mau talqin apa enggak? Enggak, ya sudah enggak usah talqin. Tergantung bagaimana orang-orang di situ. Sudah beres, ini yang disepakati apa? Duduk dulu seukuran 15 menit. Bareng-bareng semuanya baca, walaupun pelan-pelan. Sabbatakallahu bil qawli tsabit. 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 Di sini dibaca nggak? Nggak pernah ngikut ngubur yang lain? Jadi hampir rata-rata di kampung-kampung nggak baca. Artinya justru yang secara dalilnya kuat, disepakati, ditinggalin gitu. Yang dalilnya mukhtalaf, ada perbedaan pendapat, justru saling dipertahankan. Jadi seakan-akan dalam menjalankan dan meninggalkan ada nafsu untuk pesaingnya ibaratnya. Jadi bukan sedang menjalankan agama, seakan-akan seperti itu. Padahal kalau sedang menjalankan agama, oke. Tadi bagaimana Anda melakukan? Oh ini loh, begini-begini. Ini loh dalilnya. Ini loh dalilnya. Oke. Menurut ini yang tidak, ini dalilnya dhaif. Ya sudah, itu kajian ilmiahnya. Nah sekarang prakteknya di makam, ayo saling tasamuh, saling menghormati satu sama lain, karena jelas dalam kajiannya bahwa hal ini ternyata ada rujukannya. 4 madhab pun terbagi 2. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Ya sudah gitu. Nah sekarang yang disepakati, ayo bareng-bareng kita baca, kita bangun apa? Membaca tasbih kurang lebih 15 menit setelah pemakaman.
Pak Risman, selama nguburin mayit, Pak Risman ikut nih di berbagai kota atau daerah atau kampung. Pernah nggak beres nguburin mayit ada yang baca tasbih? Ya kalau duduk itu mungkin keluarga ya biasanya. Oh enggak, bukan talqin, talqin bukan. Tasbih. Enggak selama nguburin. Ya kalau talqin sudah, artinya barusan lah pembahasannya. Ada yang baca. Kalau mayoritas di Jawa Barat talqin dibaca, mayoritas di Jawa Barat. Cuman kita bicara tasbih. Tasbih itu gini, tasbih itu gini. Saya gambarkan nih tasbih itu. Beres dikuburkan. Terlepas yang masalah ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Terlepas dari itu nih. Ketika beres lah katakan yang masalah ikhtilaf itu beres, itu semua yang hadir itu tidak meninggalkan area kuburan, mereka semua membaca tasbih. Sabbatakallahu bil qawli tsabit. Pelan-pelan bukan kencang. Sabbatakallahu bil qawli tsabit, sabbatakallahu bil qawli tsabit, sabbatakallahu bil qawli tsabit. Dibacanya itu ukuran 15 menit. Nah, coba bayangkan. Maksudnya saya mau ngajak kita lebih memahami gini maksudnya. Ada apa gitu? Perkara yang ikhtilaf justru dikencang-kencangin sampai A kepada si B atau B kepada si O tunjuk-tunjukkan, tapi justru yang di dalamnya ada kebersamaan. Karena secara dalil sama-sama menyepakati, secara dalil sama-sama mensahihkan, secara keadaan sama-sama mengiyahkan. Kenapa? Yang ada kebersamaan itu tidak lebih dijalankan supaya apa? Supaya betul-betul kita melatih diri dalam keadaan menguburkan mayit pun dari sisi kebersamaannya. Yang berbeda pendapatnya tadi saling menghargai satu sama lain karena ternyata rujukan ulama dari 4 mazhab tersebut itu dua-duanya ada dan dalilnya menurut ini ada, menurut sebagian ada dari sisi mendhaifkan hadis tersebut. Nah, itu yang maksudnya mohon maaf. Kenapa ya kita ini hal-hal yang benar-benar katakanlah mujma' kita justru meninggalkannya. Yang pentingnya lah ibaratnya. Kayak contoh gini, punten. Kadang-kadang saya masih nggak habis pikir ada orang ngelayat ke rumahnya orang yang tertimpa musibah dengan wafat. Tapi dia masih bisa tertawa di rumah orang yang meninggal itu. Ini kan aneh. Maksudnya aneh kenapa? Itu peringatan di depan mata kita namun dia cengengesan ketawa ke TV begini. La haula wala quwata illa billah. Dulu di zaman sahabat, di zaman tabi'in, orang kampung di luar, kalau ada yang wafat, mereka ngelayat, bahasa kita nih, atau takziah. Mereka takziah, mereka itu hampir sulit membedakan mana keluarga mayit, mana yang bukan keluarga mayit, atau tetangga. Mereka sulit membedakan. Kenapa? Karena matanya semua berkaca-kaca. Menangis, bersedih semuanya. Kalau sekarang beda. Kadang-kadang ahli mayatnya pun keluarganya masih senyum-senyum. Tidak ada, mohon maaf, kesedihan yang terpancar. Ya, walaupun sedih dan tidak sedih bukan bagian daripada apa istilahnya perintah atau apalah. Cuman yang saya ingin sampaikan dalam forum yang singkat ini, kajian yang singkat ini, yuk nih secara dalil begini. Coba masalah talqin ini kita ketika melihat ada orang yang dimungkinkan melakukan punten perpecahan di depan kuburan atau satu sama lain saling menyalahkan. Nah kita ini yang sudah belajar, yang dewasa katakan dalam agama, khususnya masalah ini, kita nasihati mereka. Kita sampaikan kepada mereka kondisi talqin itu seperti ini. Sudah. Nah justru sekarang bagaimana kita bisa membangun supaya bisa dibiasakan membaca tasbih selama 15 menit. Kira-kira saat di sini ada nggak yang mau begitu? Beratnya.
Hah? Di sini pemakaman di mana? Pak Irwan, pemakaman di sini di mana? Perumahan ini nggak punya makam umum. Di mana? Oh, jauh ya? Oh, jauh. Jangan dibandingin Cigombong, jangan. Artinya dari sini keluar berarti ke situ ya, ke kandang roda situ. Kanan. Oh, kandang roda Cibinong ini. Oh, berarti ke kanan ke situ, ke arah Pemda nantinya. Berat itu. Untuk 15 menit duduk berat ya. Ada yang meninggal sama Ustadz Alek diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita kan pemakaman ke sana. Iya, tolong nanti pemakaman di sana kita baca tasbih 15 menit setelah beres dikuburkan. Itu pada duduk tuh baca tasbih. Kayaknya nyeplos ini. Kayaknya langsung ngilang semua ini. Ya Allah. Nah ini hanya saya sekedar menyampaikan. Ma'alaina illal balagh. Tidak ada yang menjadi kewajiban kami saat ini kecuali menyampaikan. Ini loh. Jadi tidaklah pantas apabila dalam bab talqin ini sampai terjadi keributan. Ya walaupun kita tidak menjalankan itu, istilah kita tidak pernah ngalamin ribut, tapi saya ingin menggarisbawahi kata-kata ribut ini sebagian kecil. Yang kita kalau bertemu dengan mereka disampaikan supaya mereka pun dewasa dalam menyikapi perbedaan yang memang secara dalil dan rujukan ulamanya jelas dan ada. Udah beres. Nah ini dia yang repotnya ini. Orang-orang yang seakan-akan meyakini bahwa talqin itu fardu ain. Jadi kalau enggak nih bakal dosa kita nih gitu. Atau sebaliknya yang meyakini seakan-akan talqin itu haram. Jadi kalau dilaksanakan kita itu dosa. Akhirnya ini. Nah ini yang harus betul-betul dirubah sudut pandang masalah talqin untuk mayit setelah dikuburkan. Justru ada hal yang lebih penting lagi daripada itu. Apa itu? Membaca tasbih. Kalau di kampung saya sebagian tasbih itu ada 15 menit bahkan lebih. Cuma ada kebiasaan sedikit, apakah ini baik, apakah ini buruk, itu terserah tergantung niatnya masing-masing. Jadi nggak boleh dipandang dari zahirnya, jangan. Apa itu? Mereka yang ikut tasbih itu rata-rata harus dikasih uang. Dibagi itu. Per orangnya misal 10.000, 15.000. Di kampung nih 15.000. Dikasih. Jadi yang baca tasbih itu rata-rata dikasih uang. Ya, Anda mau bilang itu salah, itu benar. Nah, bisa tanyakan dulu ke mereka tujuannya apa. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Manakala mereka bersedekah ya silahkan. Ya, seperti ada sahabat, bapak-bapak sekarang punya rezeki. Saya mau sedekah untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Oh, itu hadisnya sahih. Dalam Sahih Muslim ada riwayatnya. Sedekah bagi orang yang sudah wafat itu dinyatakan boleh dan dinyatakan baik oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kita sedang bicara yang tadi itu, tasbih itu. Di kampung kita dibaca, tapi nanti Ustaz Alik kalau sudah baca tasbih itu sekitar 15 sampai 20 menit, nah itu dibagi sesuai kemampuan. Jadi membagi sedekah uang itu rata-rata di kampung itu apa? Ketika beres baca tasbih. Jadi mungkin di sisi lain menghargai kali ya, dia menyelesaikan sampai ke tasbih. Nah karena sebagian lagi ada yang bersedekah uang itu di sebagian kampung ketika pas nyolatin mayit ada. Jadi nyolatin mayit dibagi duit gitu. Sedekah. Ada yang begitu, akhirnya beres nyolatin mayit langsung pada pulang. Ada yang nyolatin gak ada duit. Nah di kuburan pas jalan ke kuburan ada duit macam-macam. Tapi kalau saya mau kaji mungkin ini akan kepanjangan lain waktu lah. Tapi secara fokus kita ditalqin sama tasbih itu betul-betul kita harus memahami dengan sempurna supaya tidak ada hal-hal atau yang disebut miskomunikasi antara kita dengan muslim lainnya. Sehingga gara-gara kurang dewasa dalam memahami ini, akhirnya kita malah membangun sebuah yang haram
perpecahan, keributan, saling membenci satu sama lain. Na'udzubillah min dzalik ya. Baik, waktunya sudah lumayan agak siang, masih ada 4 menit lagi. Ada pertanyaan? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan dicatat ya cepat. Bagaimana hukum mempercayai bahwa bulan Safar adalah bulan sial dengan dalil bahwa bulan tersebut Allah menurunkan bala? Wajib. Emang udah masuk Safar sekarang? Hah? Oh, Masya Allah. Udah masuk Safar? Oh, Masya Allah. Saya nggak ngeh itu. Baik. Ada 2 pertanyaan, poinnya di sini. Bagaimana hukum mempercayai bahwa bulan Safar adalah bulan sial? Dengan dalil bahwa bulan tersebut Allah menurunkan bala. Perhatikan, perhatikan. Kepercayaan terhadap bulan Safar bahwa Safar itu bulan sial itu bagian daripada kepercayaan yang batil. Siapapun yang memiliki keyakinan tersebut, dia berdosa dengan keyakinannya. Dan wajib untuk dia menghilangkan keyakinan itu. Saya ambil contoh dulu, ketika orang-orang jahiliyah, ini bicaranya jahiliyah loh. Artinya kalau ada orang punya keyakinan ini berarti dia punya warisan jahiliyah. Ketika orang jahiliyah menyebut bahwa Safar ini bulan sial, Nabi Muhammad SAW datang dengan sebutan Safarul Khair. Safar itu bulan penuh kebaikan. Lihat ini, saya runtutkan. Ketika orang-orang jahiliyah berkeyakinan bahwa menikahkan putra-putri mereka di bulan Safar adalah pernikahan yang penuh dengan kesialan, dan diyakini siapapun yang menikah di bulan Safar pasti akan sial kehidupannya, itu semua dijawab oleh Nabi Muhammad SAW bahwa itu tidak benar dengan Nabi menikahkan putrinya Fatimah Zahra kepada Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Makanya kan kalau di Sunda lebih kejam lagi, Sat. Nggak tahu kalau di Jawa nih tempat antum. Di Sunda itu dulu kejam apa? Orang yang nikah bulan Safar itu nikah anjing. Makanya dulu itu nggak ada yang berani nikah bulan Safar. Ketika mulai kajian demi kajian terus disampaikan, sekarang udah banyak yang nikah bulan Safar. Kenapa? Karena Nabi SAW begitu. Tidak boleh kita menisbatkan kesialan kepada bulan, nggak boleh. Sampai ada hadis sahih Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan sekali-kali kamu menghina-hina waktu, menghina-hina bulan, menghina-hina tahun. Jangan. Nggak ada bulan sial, tidak ada hari sial, tidak ada tahun sial. Itu waktu. Bagaimana Anda mengisinya? Bagaimana Anda menjalankannya? Baru semalam, Pak Punten, baru semalam saya sama santri membahas tentang waktu. Waktu itu apa sih? Itu perbedaan pendapat loh. Jangan dibilang waktu ini begini loh. Jam 5, jam 6, jam 7. Bukan, itu bukan waktu. Itu mah hitungan peredaran. Perputaran itu mah. Waktu yang disebut waktu untuk kita itu apa? Kadang kan ada orang ngomong begini, mampir dong ke rumah. Belum ada waktu. Emang waktu apa? Emang kamu punya waktu? Waktu itu apa? Makanya perbedaan pendapatnya banyak. Yang paling mudah yang disebut waktu itu apa? Ma kuntalaha. Sesuatu yang kamu ada pada sesuatu itu. Itu waktu namanya. Jadi Anda sekarang di masjid. Berarti ini waktunya Anda di masjid. Jadi di masjidnya Anda itu waktu. Pokoknya panjang lebar lagi dah. Nanti malah jam 7 lagi beres ngaji. Cuma saya balik dulu ke sini. Tidak boleh ada yang meyakini Safar itu bulan sial. Nggak boleh. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la safara, wala hamata, wala tiyarata. Ada 3 perkara dalam satu hadis dikecam oleh Nabi. Dilarang. Pertama, meyakinkan Safar itu bulan sial. Nggak boleh. Makanya kan muncul cerita suka begini. Tuh, saya bilang apa? Bulan Safar. Akhirnya di jembatan celaka. Tabrakan. Bulan Safar.
Tuh, bulan Safar. Nah, kamu jangan pergi keluar kota, nak. Ini bulan Safar, nak. Ini bulan sial. Nanti kamu sial lagi di perjalanan. Nah, ini nggak boleh. Nabi melarang. Yang kedua, wala tiyarah. Tidak boleh tatoyur. Tatoyur itu kalau zaman dulu mengadu nasib pakai burung. Mau melakukan sesuatu, ngambil dulu burung nih, diterbangin. Kalau ke kanan, bagus. Kalau ke kiri, jelek. Nah, mereka kalau ke kiri burungnya nggak jadi berangkat. Kalau ke kanan jadi, yakin. Nah, itu tidak boleh. Nggak tahu tuh kalau pernikahan suka ngelepasin burung itu apa? Burung yang ini loh, makna yang benar nih. Kalau pernikahan ada yang ngelepasin burung itu tujuannya apa? Enggak, maksudnya filosofinya atau apa gitu. Pernah bapak-bapak nikah ngelepasin burung? Itu suka ada burung apa? Burung merpati itu udah ijab kabul diterbangin. Nah, ini apa dulu? Kalau dia menerbangkan burung itu, memberikan kebebasan kepada burung sebagai bentuk sedekah, itu bagus. Kayak bapak-bapak nih, lihat ke tukang burung, itu burung dikandang-kandangin, diborong semuanya. Berapa semuanya? 2 juta, bayar. Bawa kemana Pak? Lepasin semua. Anda memberikan kebebasan kepada burung, itu bagus. Sedekah itu namanya. Burung yang terpenjara, akhirnya dia dilepaskan. Itu sedekah itu. Ya. Jangan melihara burung di kandang kecil, jangan. Jangan, kasihan. Punten loh, Pak. Punten. Dulu saya lagi ngaji, ada yang bertanya. Saya baru sadar tuh, dan memang secara dalil kuat. Apa itu? Itu burung ketika ditaruh di sangkar sendiri. Itu yang jadi pertanyaan orang sampai detail. Itu menyalurkan syahwatnya lewat mana? Hebat itu. Artinya cukup itu sebuah dalil bahwa memelihara burung seperti itu jangan. Kecuali kalau 2, burungnya disimpan biar ada layannya, kandangnya agak besar, silahkan. Ada lawannya. Ibaratnya anggaplah itu burung di apartemen gitu aja. Tapi kalau sendiri kesian. Karena paling kuat, Abi, punten. Di antara yang paling kuat, punten, berhubungan laki-laki dan perempuan itu burung. Itu burung ada yang namanya burung pipit, bahasa Arabnya apa? Burung pipit itu? Osfur, burung kecil. Itu di dalam kitab Hayatul Hayawan diceritakan burung pipit itu punten bisa melayani perempuannya itu 100 kali tanpa berhenti. Berarti kuat nggak tuh? Kuat nih itu. Udah nggak perlu minum obat di pipit nih. Makanya burung pipit itu diyakini manfaatnya untuk obat itu. Dulu kan ditangkap-tangkepin burung pipit, dimakan istilahnya. Tapi sudahlah, saya nggak mau panjang lebar dulu. Kemudian yang terakhir Nabi melarang wala hammah. Tidak boleh meyakini dengan adanya hammah. Hammah itu apa? Burung hitam. Jadi kalau orang jahiliyah dulu, ketika ada burung hitam di rumah siapapun, pasti mereka meyakini ada yang mati di situ. Itu nggak boleh, kata Nabi. Nggak boleh. Nggak ada ceritanya burung hitam itu membawa kematian atau mengantarkan kematian atau menunjukkan kematian. Nggak ada, nggak boleh. Itu hammah. Di kita masih ada nih kalau burung ini. Di Jawa ada. Ada. Burung itu. Kalau di Sunda disebutnya burung siring jingjuing. Kayak bahasa Cina. Karena memang Sunda dekat sama Cina. Ya, Cinangka. Nah, itu burung itu tuh. Jadi kalau burung itu ada bersuara, biar yang mati itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Ya, jadi yang meyakini seperti ini nggak boleh. Tidak boleh. Adapun masalah orang misalnya membaca dalil bahwa di Safar itu diturunkan bala setiap tahun, maka kita harus paham setiap hari itu ada bala di depan kita.
Memang ada bala yang Allah turunkan tiap hari, ada bala yang Allah turunkan tiap minggu, ada bala yang Allah turunkan tiap bulan, ada bala yang Allah turunkan tiap tahun. Dan memang bala yang diturunkan tiap tahun adanya di bulan Safar di akhir hari Rabu menurut pendapat para ulama. Nah, sebaik-baiknya ketika ada kajian itu, maka kita bukan meyakini Safar ini bulan sial, justru berdoalah kepada Allah agar terhindar dari bala dan lakukanlah sunnah Rasulullah, yaitu bersedekah, karena Nabi mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah dari turunnya bala. Makanya Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, mujma' muttafaq, hadisnya sahih, tidak ada perbedaan pendapat. Apa kata Nabi Muhammad? Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari itu, setiap kali matahari muncul, wajib kita bersedekah mensyukuri nikmat sendi-sendi dari tubuh kita. Agar apa? Agar tidak terkena bala. Makanya bapak-bapak mesti ini loh, mesti sedekah tiap hari. Nah, sendi-sendi di tubuh manusia ada berapa? 360 sendi-sendi. Tinggal dikali. Abi mau sedekah berapa per satu sendinya? Nggak ada yang jawab. Per satu sendinya mau sedekah berapa? Kalau 1000 kali 360 berarti 360.000. Ayo kumpulin dah tiap hari. Ini kalau dikumpulin tiap hari per orang 360.000 di perumahan ini, wah, 2 bulan masjid di pesantren kelar sudah. Beres sudah. Mau ngecor juga nggak bingung, nggak ubanan. Tapi ada nggak yang tiap hari bersedekah? Nggak ada. Padahal sendi-sendi nikmatnya. Nikmatnya sendi. Kalau nggak ada sendi-sendi nggak bisa begini, tangan begini terus, ya Rob. Dikasih, tuh, noleh. Sendi-sendi itu ternyata harus disedekahi setiap hari. Akhirnya banyak orang tidak mampu, yang kaya pun nggak mampu karena mesti tiap hari. Mesti tiap hari, setiap kali muncul matahari ada sedekah, muncul matahari sedekah, muncul matahari sedekah. Nggak bisa, ini untuk 20 tahun, nggak bisa. Setiap muncul matahari. Nah, orang tidak melaksanakannya. Akhirnya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, salatmu di waktu itu 2 rakaat memenuhi kebutuhan sedekah setiap hari. Yang dimaksud salat itu 2 menurut ulama. Ada yang maksudnya adalah salat isyraq, ada yang maksudnya adalah salatul duha. Jadi kalau Anda salat duha, berarti Anda itu sudah membayar kewajiban Anda bersedekah dari sendi-sendi. Nah, kenyataannya kan kita dengan uang mah tidak ada. Setiap hari mengamalkan hadis ini. Nah, ya, yang miskin oke lah. Ini yang kaya juga nggak ada. Orang mereka muncul matahari belum bangun tidurnya. Gimana mau sedekah? Tidur aja belum bangun. Oke, ini sudah beres lah ya. Baik, masalah itu. Nanti kalau ada tambahan silahkan pakai WA aja nanti. Bagaimana hukum menjamak sholat tanpa uzur? Sholat jamaah ini adalah sholat yang digabungkan. Ketika asar ditarik ke zuhur namanya takdim, ketika zuhur diakhirkan ke asar namanya takhir. Maka ketika sholat asar bukan di waktunya dan sholat zuhur dimundurkan ke asar itu sudah lewat waktunya. Itu adalah bagian dari hal yang tidak diizinkan oleh agama. Tidak boleh, karena asar ya di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Namun pada saat ada uzur di dalam agama, Allah izinkanlah bagi mereka-mereka yang memiliki uzur. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kasih sayang dari Allah, kondisimu saat ini nggak stabil. Aku kasih keringanan.
Tapi kondisimu di rumah ini stabil, normal-normal aja. Ya sudah, sholat itu sudah ringan untukmu. Punten bapak-bapak. Punten. Anda saat di rumah seharian katakan. Kondisi Anda ini stabil. Anda bisa memprediksi waktu zuhur, oh jam 12. Orang di rumah terus. Bisa pergi. Maka ketetapan sholat di waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu adalah waktu yang sudah ringan. 5 waktu. Allah minta dari 24 jam. Nah, pada saat Anda musafir, ada uzur, atau Anda sakit, punten. A'udzubillah, sakit parah. Itu ada uzur. Maka kondisi seperti musafir ini nggak bisa diprediksi. Sekalipun Anda ini, oh Ustaz, insya Allah ini saya lihat di Google Map lancar kok. Nggak bisa. Karena Google Map juga tidak bisa memprediksi. Barangkali ada tabrakan, akhirnya menyebabkan macet, ada laka lantas, akhirnya jadi macet. Akhirnya Anda di kondisi yang sholat itu kesulitan. Nah, ketika ada kemungkinan bisa terjadi sesuatu di perjalanan, maka itu bagian dari uzur. Ketika kamu beristirahat di waktu zuhur, maka tariklah asar ke zuhur, supaya asar ini terjadi apapun di jalan, kamu sudah sholat. Atau ketika zuhur kondisinya tidak memungkinkan, mundurkanlah ke asar yang menurutmu memungkinkan. Jamak takhir. Makanya menjamak sholat tidak ada uzur, tidak boleh. Tidak boleh. Uzur itu apa? Safar, baik jauh maupun dekat kalau dalam jamak. Di bawah 80 kilo jamak masih boleh. Atau uzurnya sakit. Atau uzurnya hujan. Orang yang biasa berjamaah ke masjid jaraknya jauh nih zaman dulu. Nggak ada yang namanya payung, nggak ada yang namanya kendaraan. Orang pergi ke sana kehujanan. Boleh dijamak. Berjamaah satu masjid walaupun orang kampung situ asli. Ketiga, ada tambahan dari ulama. Apa? Orang yang sibuk dengan sesuatu yang sunnah. Seperti orang lagi hajatan. Hajatan itu banyak tamu. Kadang-kadang tidak terkontrol sholatnya loh. Khususnya hajatan di kampung nih. Kalau hajatan di gedung mungkin terkontrol. Jam 11 sampai jam 2 ibaratnya. Tapi itu hati-hati loh. Jam 11 sampai jam 2 duhurnya lagi ngapain? Pengantin masih dandan duhur. Artinya di situ termasuk tersibukan. Jamak di duhurnya diakhirkan ke asar. Supaya jam 2 beres hajat, bersih-bersih. Nanti asar, sholat duhur sama asar di jamak akhir. Kalau di kampung itu kan hajat dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. 3 kali ganti baju hajat itu. Sadalek di antum begitu. Tuh, 3 kali ganti baju. Bayangin. 3 kali ganti baju. Akhirnya apa? Sahibul hajat sama pengantinnya nggak pada sholat, tinggalin sholat. Apalagi perempuan yang didandanin. Mereka bingung. Ini pakai apa sih yang buat ngencengin rambut tuh? Ya obat-obatan begitu. Belum bedaknya itu kan 3 cm itu. Tebel itu. Harus pakai air hangat ngehilanginnya. Akhirnya mereka repot. Mereka akhirnya tidak sholat. Padahal di situ menurut sebagian ulama mengatakan boleh dijamak. Jadi mereka dandannya nanti tinggal ngelihat. Oh dandan itu jam 1. Berarti jam 1 itu bersihkan, rapikan sholat. Asarnya tarik ke zuhur. Setelah asarnya tarik ke zuhur, berarti asar kan udah sholat. Sekalipun dia dandan tidak membersihkannya, ya sudah. Nanti pada saat maghrib tiba, ini di kampung nih ceritanya nih. Mereka juga dalam kondisi sulit sholat, maka akhirkanlah sampai ke isya. Makanya sunnah pertama kali laki-laki bertemu istrinya di malam pertama, yang ditanyakan adalah, a-sholaitil isya? Hei perempuan, sudah sholat isya belum? Itu yang pertama kali harus ditanya. Makanya kalau ada laki-laki nanya istrinya pas pertemuan pertama, di malam pertama nanya itu tanda laki-laki paham ilmu dan insya Allah saleh. Karena dia peduli terhadap sholat. Udah sholat isya belum? Belum. Nah, sholat tuh. Kalau kita kan yang selalu dibahas malam pertama sholat apa? Sholat zafaf. Sholat bulan madu. Sholat bulan madu ini sunat, sholat isya ini wajib.
Perhatikan dulu sholat isyanya, baru sholat sunat zafar. Nah makanya ini pertanyaan, orang yang menjamak sholat tanpa ada udzur boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau ada orang berkata, Ustaz, saya mendapatkan pendapat bahwasanya sholat jamak itu tanpa ada udzur boleh, silahkan. Anda yang menjalankan, Anda yang akan bertanggung jawab di yaumil qiyamah. Kami yang menyampaikan, kami pun akan bertanggung jawab di yaumil qiyamah. Secara kajian, secara dalil, tidak boleh menjamak sholat tanpa ada udzur. Ya bapak-bapak sekarang di Denatur ini kan anggap tempat tinggalnya. Akhirnya Anda duhur ini datang ke sini sholat, asar ditarik. Kenapa ditarik? Pengen jamaah aja. Biar nanti asar nggak perlu ke masjid lagi. Ada udzur? Nggak ada, lagi kepengen aja. Nggak boleh. Nggak boleh, nggak ada udzur. Kayak orang gila. Nggak boleh. Atau duhur di rumah, lanjut aja nonton. Di rumah nih, lanjut nonton, ngobrol. Duhur dong? Enggak, Anda jamaah takhir aja nanti. Jamaah takhir, ya nanti sekalian sama asar. Jadi pergi ke masjid nggak boleh. Haram itu. Dosa dia karena mengakhirkan salat. Dosa dia karena asarnya dikerjakan di waktu zuhur tanpa ada uzur. Tidak boleh menjamak salat tanpa ada uzur. Jelas kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.